Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli suli wa ma'mul wa biniyati salahi shan zahiran wa batinan wa biniyati anna Allah al-karim yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamal al-ikhlasi wal yaqin wa summa ila ruhi khususan mu'allifi hadzal kitab Syekh Al-Allamah Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali Usma ila arwahi masyayikhina wa masyayikhina wa muallimina fid din Usma ila arwahi abaina wa ummahatina Usma ila arwahi jami' amwatil muslimin Usma ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Segenap hadirin jamaah masjid Jami' Al-Hikmah rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita terhadap kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kita sudah masuk pembahasan tentang Kitabu Adabil Akli, kitab tentang adab makan dan minum, atau dengan kata lain makan dan minum sesuai tuntunan dalam ajaran Islam. Nah, soal makan dan minum Bapak Ibu bukan cuma soal makan biasa gitu ya, tapi di dalam ini banyak perkara yang sebetulnya ya memang perlu kita ketahui. Bukan cuma soal makan minum, sebelum makan, saat makan, sesudah makan, tapi juga ketika misalkan bagaimana kita melakukan acara yang di situ ada makan-makan, atau bagaimana kita bikin traktir orang lain, atau bagaimana kalau kita buat resepsi, atau kita yang diundang resepsi bagaimana responnya. Jadi makan dan minum masalahnya luas. Termasuk juga kalau kita diundang acara katakanlah hajatan, apakah datang itu wajib atau enggak? Kan ada hadis kalau diundang itu datangnya hukumnya jadi wajib. Tapi apakah dalam konteks sekarang datangnya juga jadi wajib? Kalau memang acaranya itu begini gitu ya. Itu jadi menarik hal-hal seperti itu ya. Karena terkait makan dan minum. Baik, ini manuskrip tulisan Imam Al-Ghazali. Baik, kita lanjutkan. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'anna Allahu bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Summa qala. Selanjutnya Imam Al-Ghazali melanjutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin Kitabu Adabil Akli, kitab tentang adab makan dan juga minum di dalamnya. Tapi sebelum Imam Al-Ghazali menyebutkan tentang terkait adab dan minum, biasanya Imam Al-Ghazali menuliskan pembukaannya dulu. Kata beliau, amma ba'du fa inna maqsada dzawil albabi liqa'illahi ta'ala fi daris sawab. Tujuan hidup orang yang berakal sehat adalah berjumpa dengan Allah pada hari ganjaran. Maksudnya hari akhirat. Kita ini, tujuan hidup kita ini ketemu dengan Allah. Makanya orang akan ada satu sampai kalau situasi rohaninya itu sudah membaik, dia itu rindu dengan kematian. Rindu kapan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di Indonesia orang meninggal disebut pulang kemana itu?
pulang ke rahmatullah. Itu menandakan kalau pulang ke rahmatullah, pulang ke rahmatnya Allah, meninggal itu sesuatu peristiwa yang mengasyikkan, sesuatu yang nikmat. Wala tariqa ilal wusuli illa liqa illa bil ilmi wal amal. Tapi kalau kita ingin berjumpa dengan Allah, tidak ada jalan yang dapat menghubungkan kita berjumpa dengan Allah kecuali melalui jalan ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Jangan beramal tanpa ilmu. Jangan punya ilmu enggak diamalkan. Jadi jalan ilmu dan amal. Wa la yumkinul muwadhabatu 'alaihima illa bisalamatil badan. Kita ketemu jumpa dengan Allah dengan ilmu dan amal itu tidak mungkin konsisten dapat melalui jalan ilmu dan amal kecuali dengan badan yang selamat, badan yang sehat. Badan sehat itu syarat kita bisa mendapatkan ilmu dan juga mengamalkan ilmu kita. Wala tasfu salamatul badani illa bil at'imah wal aqwat. Dan badan tidak akan selamat, tidak akan sehat kecuali dengan asupan makanan dan minuman yang layak. Wa tanawuli minha biqadril hajati ala takarruril awqat, dan juga mengkonsumsi makan dan minuman itu sesuai dengan kebutuhan berdasarkan waktu-waktu tertentu. Nanti Imam Al-Ghazali dalam kitab ini keren, bicara tentang masalah diet. Jadi sebelum dokter bicara bagaimana diet yang efektif, Imam Al-Ghazali udah bilang di kitab ini. Dan itu betul banget. Cuma dokter sekarang nggak mau mengaku itu dari Imam Al-Ghazali ya. Ditambah lagi masyarakat jarang memang yang mempelajari kitab Ihya Ulumuddin. Nanti kita sampai ke sana insya Allah. Famin hadzal wajhi qala ba'du salafi shalihin innal akla minad din wa alaihi nabbaha rabbul alamin biqauli wa huwa asdaqal qailin kulu minat thayyibatu wa'malu shalihan. Oleh karena itu sebagian salafus saleh berkata sesungguhnya makan dan minum merupakan bagian dari agama. Jadi soal makan dan minum itu masalah agama, bukan soal kenyang, bukan soal menghilangkan dahaga. Makanya Allah mengingatkan hal tersebut lewat firman-Nya, wahai Rasul, makanlah dari sumber-sumber yang baik dan lakukan amal soleh. Surat Al-Mu'minun, surat ke-23 ayat 51. Jadi Imam Al-Ghazali ketika membuka bab ini secara tidak langsung menyatakan inilah fungsi makan dan minum. Dan nanti di dalamnya adab sebelum makan, ketika makan, sesudah makan, dan tadi yang sudah disampaikan. Berikutnya adalah fil adabi allati tataqaddamu 'alal akli. Adab sebelum makan. Al-awwalu an yakuna ta'amu ba'da kauni halalan fi nafsi tayyiban fi jihati maksabi muwafiqan li sunnati wal wara'i. Yang pertama ini sebelum makan ya. Makanan dan minuman tersebut halal zatnya dan baik tayyib cara perolehannya. Ada memang makanan yang secara zatnya itu enggak halal, nggak boleh kita konsumsi meskipun kita olah dengan cara apapun. Makan apa itu? Makan daging babi, anjing, kemudian yang bertaring, buaya halal dimakan nggak? Buaya itu menurut pendapat jumhur ulama yang paling kuat haram dimakan. Ya. Jangan ikut-ikutan tuh Ustadz di YouTube buaya halal dimakan. Bacaannya kurang banyak. Bukan soal cuma keras Pak Haji Handi ya.
Jadi memang ada taring gitu ya. Nah, kan buaya itu hidup di air? Enggak, buaya itu juga bisa dihidup di darat juga. Maka nanti ada istilah buaya darat. Jadi meskipun diolah bagaimanapun dia tetap haram karena memang tidak halal secara zatnya. Makan tikus ya. Dan juga baik thayyib cara perolehannya. Jadi makanan yang kita makan itu berasal dari harta yang thayyib cara perolehannya. Ini terkait cara nanti kita mendapatkan harta. Harta yang halal itu kalau terbebas dari sesuatu yang haram ya. Bisnis narkoba, jadi backing narkoba itu jelas haram. Kemudian karena ada kezaliman, merampas harta orang, merampas tanah orang, sama. Kemudian itu terhindar dari maisir, perjudian, gambling, kemudian terbebas dari gharar, spekulasi, kemudian terbebas dari riba, terbebas dari riswah, sogok, suap, gratifikasi, dan juga terbebas dari satu hal yang kemaksiatan. Ini contoh saja nih. Harta yang tidak halal dari cara perolehannya karena maisir. Maisir itu artinya perjudian ya. Kalau judi halal apa haram? Haram, jelas ya. Apakah judi offline atau judi online? Termasuk juga yang jadi backing judi. Judi online, judi offline. Tapi kadangkala ada perjudian kita tuh nggak sadar. Contohnya begini. Ada lomba jalan sehat. Pesertanya diwajibkan bayar kontribusi satu orang 100.000. Kemudian nanti mendapatkan door prize satu mobil X. Itu judi bukan? Judi bukan? Itu judi. Hati-hati. Itu judi. Kenapa? Karena setiap orang itu menaruh uang. Semua. Dan pasti salah satu ciri judi adalah orang yang menang mengambil harta orang yang kalah. Judi itu. Kontes burung. Lomba mancing. Ya. Sama itu. Itu diajak kau belajar fikih itu harus sampai ke sana-sana. Jadi gimana caranya nggak judi atau mohon maaf main golf ya. Semuanya itu ngasih, itu bisa jadi judi. Jadi lomba-lomba begitu bisa menjadi halal itu kalau ada nggak semua orang itu menaruh uang. Jadi ada orang yang memang tidak membayar dan dia punya kesempatan juga untuk menang. Gitu ya. Atau kalau bapak ibu yang suka main golf 10 orang. Ada 2 orang yang nggak perlu bayar. Nah dananya itu jadi dana tabarruk dan itu jadi boleh. Tapi kalau semuanya bayar, apapun intinya dan ada potensi loss, ada yang kalah, maka itu adalah judi. Dan itu termasuk harta yang diperoleh dengan cara yang tidak thayyib, dengan cara yang tidak baik. Termasuk juga dulu acara di TV kontes-kontes. Bayar pakai pulsa. Makin banyak kan begitu dia. Kita ikut-ikutan tuh kirimin. Itu judi itu. Jadi harta yang didapatkan dari cara seperti itu adalah cara yang tidak thayyib. Dan kalau uangnya itu dipakai untuk membeli sesuatu untuk kita konsumsi, maka itu sesuatu yang tidak baik. Yang begini bisa terjadi ke masyarakat umum ya. Jadi hal-hal begitu kita hindari. Jadi yang pertama makanan dan minuman halal zatnya dan baik thayyib cara perolehannya. Jadi tadi kembali jalan keluar kalau ada lomba-lomba itu harus dananya itu harus ada sponsor, ada sponsorship, ada sponsornya. Itu yang disebut dana tabarruk. Jadi ada orang yang tidak ikut bayar,
nggak semuanya harus bayar, dan ada sponsor dan itu menjadi boleh. Itu cara menghalalkannya begitu. Sebab itu bukan judi namanya. Kalau judi semua orang berkontribusi dan ada potensi menang atau kalah. Sebab memang Allah wa qad amarallahu ta'ala bi aqli thayyibi wa huwa al-halal wa qaddama nahya 'anil akli bil batil 'alal qatli tafkhiman li amril haram wa ta'ziman li barakatil halal. Sebab memang Allah memerintahkan kita mengkonsumsi yang halal dan thayyib dalam rangka menegaskan yang haram dan mengistimewakan berkahnya yang halal. Sebagaimana dalam surat An-Nisa surat keempat ayat 9, wahai ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Jadi kalau mau uang mau banyak ya bisnis, salah satunya itu diputar dalam bisnis atau perdagangan atau investasi yang halal. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Surat An-Nisa surat keempat ayat ke-9. Jadi sebelum makan kita periksa satu makanan itu halal secara zatnya dan halal secara perolehannya. Dan ini terus terang termasuk salah satu fitnah akhir zaman. Orang nanti tidak peduli apakah hartanya itu dia dapat dari cara halal atau cara haram. As-sani ghuslul yadain. Yang kedua di sebelum makan adalah mencuci tangan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-wudu' qabla ta'ami yanfil faqra wa ba'dahu yanfil lamam. Wa fi riwayatin yanfil faqra qabla ta'ami wa ba'dah. Kata Rasul, berwudu sebelum makan dapat menghilangkan kefakiran dan sesudah makan dapat menghapus dosa kecil. Dalam riwayat lain berwudu dapat menghilangkan kefakiran dan sebelum dan sesudah makan. Nah, nanti ada orang yang baru belajar nih, ketemu hadis ini, kata Nabi sebelum makan wudu. Wah, dia wudu seperti mau sholat. Ya, makanya perlu belajar ilmu agama itu lewat ulama. Yang dimaksud berwudu dalam hadis ini adalah dalam pengertian kebahasaan, maksudnya cuci tangan. Jadi maksudnya itu sebelum makan cuci tangan, bukan wudu dalam pengertian mau sholat ya, kumur-kumur, kemudian basuh wajah, basuh tangan, basuh kepala, telinga, kemudian kaki, bukan wudu seperti itu. Makanya hati-hati belajar agama secara tekstual. Cuci tangan. Apa alasannya perlu cuci tangan sebelum makan? Wali anna al-yada la takhlu an lausin fi ta'atil a'mal fa ghusluha aqrabu ila an-nadhafah wan nazahah. Sebab tangan kita tidak bebas dari terkontaminasi kotoran akibat aktivitas pekerjaan kita. Kita kerja, apalagi kerja yang sifatnya nyentuh-nyentuh ya. Begini saja nih, nyentuh ini kan tangan kita tidak bebas terkontaminasi dari kotoran. Kerjaan apapun, apalagi pekerjaan yang banyak menyentuh-nyentuh. Oleh karena itu, maka mencuci tangan itu lebih dekat untuk mendapatkan kebersihan. Wali annal aqla biqasdil isti'anati ala dini ibadah. Lebih-lebih kalau makan dan minum itu dimaksudkan untuk mendukung menjalankan perintah agama. Jadi makan dan minum urusannya bukan cuma ngenyangin perut, tapi juga untuk perkara agama. Fahuwa jadirun bi an yuqaddama alaihi ma yajri minhu majra tahara minas shalah. Kalau makan diniatkan untuk agama, maka termasuk ibadah, sehingga menjadi relevan untuk didahului dengan kebersihan sebagaimana perlu berwudu ketika akan sholat. Nah, nanti kalau orang sudah mengerti filosofi ini, makan dia cuci tangan. Sebab makannya itu untuk niat ibadah.
Jadi apa bedanya makan kita dengan makhluk yang lain? Kalau kita makan buat ibadah, makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Makanya nanti ada menarik, bagaimana orang perutnya lagi lapar, dia perlu makan tapi datang waktu sholat. Maka mana yang dia dahulukan, sholat dulu atau makan dulu? Nanti sampai ke sana. Yang ketiga, asalisu an yuda'a ta'amu ala sufrah al mawdu'a ala al-ardi. Ketiga, makanan diletakkan pada sufrah. Sufrah ini alas yang diletakkan di atas tanah yang dipakai sebagai alat makan. Zaman dulu itu sufrah itu kalau orang musafir dia bawa sufrah. Sufrah itu alat makan bundar. Dan kalau mau makan, alasnya itu taruh di atas tanah. Itu namanya sufrah. Kalau sekarang makan pakai apa itu? Makan pakai daun pisang, taruh di atas. Itu sufrah. Atau kalau kita makan buka puasa di Masjid Haram atau Masjid Nabawi, pakai apa itu? Kayak semacam plastik ya. Itu sufrah sebetulnya. Atau kalau orang Minang mungkin makan apa tuh, makan di ampera aja gitu ya. Jadi langsung tuh. Itu namanya sufrah. Kalau kita makan kan di atas meja makan ya, betul nggak? Jadi makan lesehan itu sebetulnya itu yang bagus. Jadi makanan langsung di atas, ya di atas inilah, di atas lantai. Dan makannya itu mengelilingi gini karena bentuknya bundar, sufrah. Jadi kalau ada tradisi di Masjid Jakarta ada peringatan Maulid Nabi makan pakai nampan tuh, itu sufrah. Itu malah nyunnah. Fahuwa aqrabu ila fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah lebih dekat dengan sunnah perbuatan Rasulullah. Min raf'ihi 'alal ma'idah, dibanding makanan itu ditaruh di atas. Kita kan makanan taruh di atas meja gitu ya. Berarti makanannya itu ada di atas meja, bukan ada di bawah sini. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza utiya bi ta'amin wada'ahu 'alal ardi fa hadza aqrabu ila tawadhu. Dan adalah Rasulullah kalau didatangkan sebuah makanan maka beliau meletakkannya di atas tanah, di atas lantai. Fa hadza aqrabu ila tawadhu, dan cara seperti ini lebih dekat kepada sikap tawadhu. Fa innaha tazkurus safara wa tazakkaru minas safari safaral akhirah wa hajatahu ila zadit taqwa. Makan dengan wadah sufrah mengingatkan kita kepada perjalanan menuju akhirat dan mengingatkan kita untuk mencari bekal takwa. Kalau dalam zaman sekarang ini kontekstual, kondisional ya. Kalau di rumah boleh lakukan seperti itu. Jadi kalau di rumah, misalkan kita makan di rumah orang, acara, makanannya di atas meja, kita ambil makanan, maka kita duduk di bawah. Kalau bisa kita letakkan piring kita di lantai, letakkan. Kalau memang sulit, ya sudah, sesuai dengan kondisi yang ada. Jadi makan dengan sufrah. Wakilah arba'un ahdasat ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mawaid wal manakhil wal ushnan wasyiba'u. Ada satu pendapat mengatakan ada 4 perkara baru setelah Rasulullah. Pertama adalah al-mawaid. Al-mawaid itu makanan dihidangkan. Banyak beragam makanan. Kalau bahasa sekarang itu prasmanan. Wal manakhil, manakhil itu al munkhul fal maqsudu minhu tatyibu ta'am. Makanannya itu dikasih pewangi supaya tercium wangi. Wal ushnan atau wal ishnan, makanan itu disediakan air yang fungsinya untuk mencuci tangan.
apa bahasa sekarang nih? Kobokan. Ya kalau makan di rumah makan Padang itu kan ada suka dikasih kobokan. Itu namanya munkhul. Itu sebetulnya betul. Atau di rumah kita juga boleh. Wasyiba'u, makan kelewat kenyang akibat pesta. Jadi ini 4 perkara yang baru. Wa alam anna wa in kuna al-aqlu ala sufra aula falasna naqulu al-aqlu ala al-ma'idah manhiyun anhu nahya karahatin wa tahrimin. Meskipun dikatakan ini perkara baru, kata Imam Azhar, bukan berarti bahwa sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah itu menjadi terlarang. Nah ini hati-hati nih ya. Rasul nggak lakukan bid'ah sesat masuk neraka. Apakah begitu kaidahnya? Bukan. Makanya Imam Al-Ghazali katakan falasna naqulu al-aqlu 'alal ma'idan maniyun. Meskipun makan dengan jamuan makan ini tidak dilakukan Rasulullah, itu menjadi terlarang. Islam yasbut fihi nahin, sebab tidak ada larangan yang jelas. Wa ma yuqalu min annahu ibtudi ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kullu ma ubda'a manhiyan. Segala sesuatu yang bid'ah setelah Rasulullah itu, dan tidak setiap yang bid'ah itu menjadi terlarang. Bal al manhiyu anhu bid'atun tudadu sunnatan sabidatan. Bid'ah yang dilarang adalah kalau bid'ah yang itu menabrak, melanggar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi patokannya begitu, ya. Tidak setiap yang baru menjadi bid'ah, menjadi bid'ah, tapi diukur dulu ini melanggar, menabrak sunnah atau enggak. Ya contoh, wa fa'ammal munkhulu fal maqsudu minhu tatyibu ta'am. Munkhul manahil, jadi makanan itu dibikin wangi. Kita bikin nasi uduk, kita bikin nasi liwet, wangi nggak itu? Wangi nggak? Kita kasih apa supaya wangi? Nasi uduk dikasih serai, dikasih daun salam, betul? Nasi liwet dikasih macam-macam. Itu namanya manahil, munkhul. Boleh nggak? Bikin kita nafsu makan nggak? Kita nafsu makan, kita ibadah jadi kuat nggak? Itu sesuai sunnah nggak? Sesuai. Jadi begitu cara melihat sesuatu yang baru yang tidak dilakukan Rasul ini, sesuai nggak maksudnya dengan syariat. Apalagi beras sekarang ada beras yang wangi ya, itu malah bagus. Wazalika mubahun malam yantahi ila tana'umil mufrid. Yang begini mubah, boleh, sepanjang bukan secara berlebihan dan juga sesuatu yang tidak layak. Bahkan nanti salah satu makanan yang disukai Rasul itu raihan, tumbuh-tumbuhan yang punya sifat bau wangi. Tumbuhan apa itu? Kemangi. Jadi makan kemangi sebetulnya sunnah. Makan kemangi. Dan umumnya makan nasi uduk biasa pakai kemangi itu. Ya, nah itu. Wa ammal ma'idatu, makan pakai prasmanan, fataisirun lil akli, dan itu memudahkan orang untuk makan. Yang namanya makanan prasmanan kan macam-macam. Ada dendeng balado, ada ayam goreng, ada soto, ada sop, macam-macam. Prasmanan berarti prasmanan itu sesuaikan selera kita dengan ada. Ya kita sukanya soto, makan soto. Sukanya sop, makan sop. Maka fataisirun lil akli, dan itu memudahkan. Jadi kalau di rumah makan kita itu makan duduk langsung dikasih makan macam-macam, ya tinggal pilih aja, gitu ya. Ya kalau semuanya mau dimakan ya silakan, asal memang itu sesuatu yang kita sukai. Wa huwa aidun mubahun malam yanti ilal kibri wa ta'azum. Dan ini juga boleh mubah sepanjang itu tidak untuk menyombongkan. Wa amma syiba'u, dan juga makan itu yang sampai kelewat kenyang, sampai susah jadi jalan, susah ibadah, itu enggak boleh. Jadi ada perkara baru setelah Rasul tuh ya, yang itu jadi boleh kalau memang sesuai dengan syariat. Termasuk juga usnan. Usnan itu makan itu ada disediakan air yang untuk mencuci tangan.
Kalau tradisi Arab itu ada semacam teko. Jadi dituang, kita bersihkan. Jadi kalau zaman sekarang bahasa gampangnya ada apa tuh tempat buat apa tuh? Kobokan. Betul kobokan namanya ya? Ya, kobokan ya. Makan ada kobokan cuci. Ya. Itu namanya ushnan atau ishnan. Ya kalau nggak pakai kobokan kita cuci tangan di wastafel. Sama juga. Yang penting fungsinya adalah makan itu tangan mesti bersih. Annal ushnana hasanun lima fihi minan nazafah. Ushnan itu jadi baik sebab di dalamnya itu bisa membersihkan tangan. Fa innal ghusla mustahabun lin nazafah, dan cuci tangan itu dianjurkan demi untuk menjaga kebersihan tangan kita. Cuci tangan ya. Yang ini sufrah. Yang keempat, ar-rabi an yuhsina al-jalsata al-sufrah fi awwali julusi wa yastadima hakazalik. Yang keempat, makan dengan posisi duduk. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rubbama hasan lil akil ala rukbatayhi wa jalasa ala dhahri qadamaihi. Ala dhahri qadamaihi adalah Rasulullah kalau makan itu makan sambil bersimpuh dengan menduduki bagian dalam dua kakinya. Ini bisa dicontohkan nggak? Makannya bersimpuh. Ya udah saya contohkan meskipun saya ada masalah dengan kaki. Atau yang kedua, biar sekalian. Wa rubbama nasaba rijlahul yumna wa jalasa alal yusra. Yang kedua, Rasul makan dengan mengangkat kaki kanannya dan duduk pada kaki kirinya. Jadi Rasul ada dua cara makannya. Ya sudahlah dicontohkan ya. Ya Allah. Jadi yang cara pertama itu bersimpuh, Rasul pantatnya itu dudukin dua bagian dalam kakinya. Makannya begini ya. Atau boleh begini boleh juga. Yang penting pantatnya itu menduduki bagian dalam kaki. Bisa dilihat ya. Ini pertama. Cara kedua makan Rasul itu begini. Allahu Akbar. Makannya begini. Makan di warung makan. Begini ya. Angkat kaki. Cuma bedanya kalau dimakan kan kaki yang satu di bawah. Tapi sebetulnya yang satu tuh pantat itu dudukin kaki kiri. Yang satu baru diangkat. Makan begini. Ini dua cara Rasulullah ketika bisa dipahami ya. Kalau di rumah boleh. Atau di acara-acara tertentu ya memang seperti ini boleh. Tapi kalau kita lagi resepsi kondangan ya makan begitu jadi nanti jadi persoalan juga ya. Makanya nanti jadi kondisional itu. Paham ya, Rasul makan itu begitu. Ya. Yang pertama Rasul sila dudukin pantatnya, dudukin bagian dua kakinya, kemudian satu lagi pantatnya dudukin bagian kaki kiri, kaki kanan diangkat. Ini sebetulnya harus orang medis yang melihat kenapa kok rahasianya makan kayak begitu tuh ya, kayak Pak Jendra. Nah, jadi harus begitu. Kalau di rumah boleh dipraktekin deh ya, di rumah boleh. Atau kalau ada pengajian yang memang makannya makan lesehan boleh. Biasa yang makan begini yang praktekan siapa ini? Saudari kita dari jamaah tabligh ya, makannya gitu ya. Nah, itu memang betul begitu. Makanya sunnah Nabi ini hal-hal yang begini-begini. Kalau sunnah ya begini aja, sepanjang bisa kita lakukan. Rasulullah juga makan tidak sambil bersandar. Wa kana yaqulu la akulu muttaqian, aku tidak makan sambil bersandar. Innama ana abdun akulu kama yaqulul abdu wa ajlisu kama yajlisul abdu. Rasul itu makan enggak sambil bersandar. Sebab saya ini seorang hamba, seorang budak. Makannya itu seperti seorang budak dan duduk seperti seorang budak. Kalau kita makan sambil sandaran ya, waduh. Dan ini mungkin ada rahasia. Nanti itu sains Al-Quran atau sains sunnah itu kenapa makan nggak bersandar, kenapa makan jangan minum
meniup atau bernapas di airnya, ya. Insya Allah nanti sampai ke sana kalau udah sampai hal-hal yang itu. Makruh pula wasyirbu muttaqian makruhun lil ma'dati aidan. Makruh juga minum makan sambil tiduran. Minum sambil bersandar hukumnya juga makruh. Lil ma'dati, dan ini ada makruh dan ini ada kaitannya dengan lambung. Ternyata Imam Al-Ghazali sudah sebutkan di sini. Uyukrahu al-aklu na'iman wa muttaqian, juga makan makruh sambil tiduran. Kecuali lagi sakit ya. Sebab secara fisiologis makan sambil tiduran itu berpotensi orang jadi tersedak, ya. Dan kalau sudah tersedak, napas jadi terganggu, bisa gagal nafas dan itu bisa menyebabkan kematian. Kecuali makan biji-bijian. Illa ma yutanaqqalu bihi minal hubub. Kalau makan biji-bijian boleh sambil tiduran. Ada rahasianya ternyata ya, makan biji-bijian. Bukan makan biji ya. Bukan makan biji kecapi, biji kurma, bukan, maksudnya makan biji-bijian tuh yang kacang-kacangan ya. Itu boleh sambil tiduran. Boleh. Wallahu a'lam, apakah nanti ada rahasianya itu. Kelima, al-khamisu an yanwiya bi akli an yataqawwa bihi ala ta'atillahi ta'ala. Yang kelima, makan dengan niat untuk memperkuat ibadah dan ketaatan kepada Allah. Liyakuna muti'an bil akli wala yaksidu at-talazzuz wat tana'um bil akli. Bukan semata-mata untuk mencari kelezatan dan kenikmatan. Jadi makan itu niatnya supaya saya kalau makan ini supaya nanti saya sholat jadi kuat. Saya nyari ilmu jadi tambah semangat. Saya sholat ngaji jadi semangat. Jadi niatnya begitu makannya ya. Jadi makan buat ibadah. Bukan untuk sengaja mencari sensasi kelezatan dan kenikmatan. Kalau zaman sekarang ini termasuk fitnah akhir zaman ini. Makanya ada yang namanya itu apa tuh? Food blogger. Ya, atau food reviewer. Ada orang tugasnya itu nyari kemana dia mereview makanan. Makanan ini enak begini. Nah, itu berarti nyari makan untuk nyari sensasi kelezatan. Boleh nikmatin. Tapi ingat niatnya untuk supaya ibadah kita tambah kuat. Wa qala Ibrahim ibnu Syaibana munzu samanina sanatan ma aqaltu syai'an li syahwati. Kata Ibrahim bin Syaiban, seorang salafus saleh, selama 80 tahun saya tidak pernah makan karena untuk memperturutkan syahwat saja. 80 tahun itu makan bukan karena untuk syahwat. Wa ya'zimu ma'azalika ala taqlilil akli. Juga berniat untuk menyedikitkan porsi makan. Nah, ini Imam Al-Ghazali sudah bicara tentang masalah diet ya. Jadi makan itu porsinya porsi sedikit. Fa innahu iza akala li ajli quwwatil ibadah lam tasduq niyatu illa bi akli maduna shibai. Kalau memang niati untuk memperkuat ibadah, maka niat itu nggak jadi benar kecuali makan itu jangan sampai terlalu kenyang. Jadi kalau orang makan niat untuk ibadah, lihat aja kalau makannya itu jangan sampai terlalu kenyang. Itu bisa buat ibadah. Habis puasa makan sepiring, 2 piring, pas giliran sholat isya tarawih udah nggak kuat deh, dan nyender badan. Nah, berarti itu makannya bukan buat ibadah itu ya. Tapi juga jangan sampai makan kita ini sampai nanti ganggu ibadah. Buka puasa, ayo buka cepet makan sholat. Habis sholat perut masih lapar, sholat ingat makan jadinya. Juga jangan, udah makan aja, tenang aja makan aja. Nanti ada di riwayat tuh, sahabat Rasul udah datang waktu isya dia masih makan aja. Mana lebih baik, makan ingat sholat apa sholat ingat makan? Nah, orang pada tadi nih udah makan sholat lagi sholat dia ingat makan. Mendingan makan ingat sholat daripada sholat ingat makan. Jadi kita yang tahu nih kapan porsi makan kita ini sudah pas gitu ya.
Sebab kenyang dapat menghalangi ibadah. Jadi jangan sampai terlalu kenyang. Sebab nanti bawaannya ngantuk. Nah, cara untuk merealisasi tersebut, Imam Al-Ghazali ini memberi tips supaya makan itu jangan sampai terlalu kenyang. Yang pertama adalah tidak memperturutkan keinginan. Famin darurati hazin niyah kasr syahwat. Yang pertama, jangan memperturutkan keinginan. Makan semua diambil, airnya nggak habis. Wa istarul qana alal ittisa. Kedua, bersikap cukup dibanding berlebihan. Kita takar porsi makan kita. Kemudian tidak mencantap makanan sebelum datang lapar. La yamuddal yada ila ta'ami ila wa huwa ja'i. Jadi makan itu ketika sudah terasa lapar. Nah, nanti Imam Al-Ghazali menarik itu, batasan lapar itu kapan? Itu luar biasa. Seseorang dibilang lapar itu kalau kondisinya begini. Tapi kalau masih begini belum dibilang lapar. Nanti ada tuh sampai ke sana. Yang keempat, mengangkat tangan berhenti makan sebelum kenyang. Jadi maksudnya itu apa itu? Kalau kira-kira udah mendekati kenyang, udah stop. Nah, itu caranya itu. Nah, nanti makan cara seperti itu, ibadah kita bisa jadi kuat. Yang keenam, as-sadisu an yaradu bil mawjudi minar rizki wal hadir minat ta'am. Puas dengan rizki yang ada dan makanan yang tersaji. Ya sudah, kita disediakan makanan yang seperti itu, ya sudah, kita puas. Wala yajtahidu fit tana'umi wa talabi ziyada wa intizaril udmi. Kata Imam Al-Ghazali, kita nggak perlu bersusah payah mencari kelezatan, minta tambah makanan dan menunggu makanan berikutnya. Waduh, minta nambah, ada lagi nggak makanan yang lain? Jangan. Apalagi makan di rumah orang. Udah, yang disediakan itu udah makan. Ya. Seperti itu. Jadi kita nggak perlu sampai bersusah payah cari atau makanan orang kita ambil. Udah, apa yang kita dikasih itu yang kita makan. Apa yang ada di hadapan kita itu yang kita makan. Kita sudah makan di rumah orang nih, enak, terus kita bisikin tuan rumahnya, minta bungkus dong. Gitu. Ini yang begini bisa kejadian nggak? Bisa kan? Minta bungkus terang-terangan, ada bungkus diam-diam. Ya Allah. Kecuali tuan rumah itu, ya. Tuan rumah itu kalau ada acara, memang habis makan dikasih kantong kresek, itu berarti halal. Nah, deh ambil makan-makan, itu boleh. Jadi jangan mentang-mentang kita dijamu di rumah orang, makanan tuan rumah kita habisin semuanya. Jangan. Itu namanya haji mumpung. Makan aja yang sudah disiapkan. Ini perkara sepele ya, tapi ini ya faktual. Wa qad warada al-amru bi ikramil khubz, dan juga kalau dikasih roti itu malah bagus. Termasuk ada riwayat hadis yang memuliakan roti. Wa kullu ma yadimu ramka wa yuqawi 'alal ibadah fahuwa khairun katsirun. Setiap makanan yang dapat, makanan halal yang dapat menguatkan ibadah, maka itu mengandung banyak kebaikan. Maka tidak boleh disepelekan. Makanya kalau ada orang suka dengan makan sesuatu, kasih makanan itu. Ada orang lagi sakit nih, sukanya makanan apa? Belikan makanan itu. Dia nafsu makannya muncul, kemudian dia bisa badannya jadi recovery, dan dia bisa jadi ibadah lagi. Apapun makanan, yang penting halal. Wala yang bagi an yustahqara, maka nggak boleh disepelekan meskipun makanan yang sepele aja. Balla yuntazir bil khubzi as-salahu in hadar waktu idza kana fil waqti muttasaun. Bahkan tidak perlu menunggu datangnya waktu sholat jika makanan sudah terhidangkan, jika memang waktunya masih luas. Nah, ini contohnya ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza hadara al-asya'u wal isya'u fabda'u bil asya'. Kata Rasul,
kalau datang waktu asya, kemudian datang isya. Beda tipis ya, yang satu asya, yang satu isya. Asya makan malam, isya sholat isya. Ini berbarengan waktunya nih. Datang waktu isya, disajikan makanan. Kira-kira sholat isya dulu atau isya dulu atau asya dulu? Makan dulu atau isya dulu? Makan dulu. Tuh ibu-ibu pintar ini. Benar, kita kan gitu, sholat. Salah. Termasuk kadang-kala kita itu suka berlebihan. Kita data orang tamu ke rumah kita nih, waktu azan. Tamu baru duduk, kita suruh ke masjid. Jangan. Meskipun waktu sholat, udah jamu dulu. Saya kebiasaan begitu orang datang, udah nggak pernah sajaran, yuk kita sholat ke masjid. Enggak. Makan dulu, dia udah kenyang, kira-kira udah masih ada waktu, baru kita ajak sholat. Yuk kita sholat. Itu. Orang baru datang jauh-jauh bisa jadi dia haus lapar. Baru datang, pantat belum duduk, disuruh sholat. Ya perut jadi keroncongan. Ini ada. Ada makanan isya, asya. Dahulukan asya, dahulukan makan malam. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu rubbama sami'a qira'atal imam wa la yakum min asya'i. Bahkan sahabat Rasul Ibnu Umar, anaknya Umar, dia lagi makan, Pak. Padahal sholat itu lagi udah kedengaran suara imam tuh lagi sholat isya. Dia terusin aja makan. Ini sahabat Rasul Ibnu Umar. Nah kalau kita enggak. Dulu ya. Jadi kalau kita makan malam, memang perut kita lapar, datang waktu isya. Tapi juga ada asya, waktunya makan. Meskipun suara imam Ustadz Munfasir udah kedengaran yang Masjid Al-Hikmah. Makan aja. Itu, ya. Itu malah termasuk sunnah Rasul. Kenapa kaitan yang tadi? Jangan sampai sholat ingat makan. Lebih baik makan ingat sholat. Gitu maksudnya. Kalau kita kan kadang-kala berlebihan. Kalau perlu kita usir tamu kita, ayo sholat, udah waktunya. Jangan. Nanti itu ada 27 alasan orang boleh menunda sholat. 27 loh, nggak main-main. Ya, Allah. Makanya itu kebelajaran itu begitu. Nanti tahu kita, oh ternyata itu agama tuh jadi mudah buat kita. Tapi kalau memang belum berhasrat untuk makan dan menundanya tidak menimbulkan bahaya, maka bolehlah mendahulukan sholat. Kalau memang kayaknya bisa ditunda nih makannya, ya udah sholat. Adapun jika makanan sudah tersaji sementara sholat akan dilaksanakan, dan kalau menundanya membuat makanan jadi dingin dan pikiran menjadi tidak fokus, maka makan lebih utama didahulukan. Makan sholat dulu, tak keburu dingin. Kalau dingin nggak enak, makan kalau udah begitu. Benar nggak? Iya, makanan sampai dingin. Nanti kalau dingin kan nggak enak deh makan. Lebih utama, apalagi memang waktu sholat masih panjang. Sholat isya kan waktunya panjang. Sebab hati tidak akan terbebas dari memikirkan makanan yang sudah tersaji meskipun belum terasa lapar. Di sholat nih, udah ada makanan enak, makan macam kepikiran tuh. Ya Allah, kapan selesai imam nih? Udah pengen makan makanan enak. Betul nggak? Jadi nggak fokus. Kita sholat tapi mikirin makanan. Mendingan makan ingat sholat daripada sholat mikirin makanan. Ini sunnah yang begini-begini. Yang kalau kita nggak belajar kita anggap sepele gitu ya. Nah, jadi dahulukan asya, makan malam dibanding isya kalau memang sudah tersaji makanan itu. Kalau nggak dimakan khawatir dingin, dan juga khawatir nanti kalau nggak makan jadi sholatnya jadi nggak fokus. Sama juga nanti kita buka puasa tuh, buka puasa langsung makan, ayo masa sholat udah komat aja itu ininya. Jangan, biar aja makan yang kira-kira udah tenang. Perlu sampai sendawa, udah kenyang itu tandanya. Udah sholat. Sepanjang waktunya masih luas. Ya Allah. Wah, yang ke-7. Udah syuruk. Cukup? Ada pertanyaan? Udah 5:30. Mau dilanjutkan silakan boleh, atau mau disudahi juga boleh. Silakan, Abang mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada 2 poin. Yang pertama, gimana caranya kita menyikapi pas kita lagi makan tapi makanan jatuh. Terus yang kedua, jadi kalau kita makan itu makanlah semuanya ya saudara. Jadi kan misalnya kalau kita udah makan nih tiba-tiba ada yang mubazir. Nah itu gimana caranya? Maksudnya makan mubazir, makanan yang sisa yang tidak habis kita makan. Iya. Dua pertanyaan, bagaimana menyikapi makanan yang jatuh dan bagaimana menyikapi masalah makanan mubazir ya. Nanti soal makanan terjatuh ada di sini. Tapi saya katakan kalau ada makanan kita yang terjatuh itu boleh kita ambil. Buru-buru kita ambil. Ada hadisnya. Dengan catatan kalau memang makanan itu jatuhnya itu bukan pada tempat yang di situ ada potensi kotor. Kita lagi makan nih. Makanan kita, ayam kita jatuh ke tong sampah, jangan diambil. Sebab sudah terkontaminasi dengan kotoran. Kalau jatuhnya mungkin di karpet, boleh. Itu memang ada hadisnya. Jadi makanan yang jatuh itu ambil. Anak sekarang mohon maaf, subhanallah kalau makan itu makanan itu selalu nyisa. Kalau saya alhamdulillah makan setetik nasi pun nggak ada, itu pasti bersih. Jadi makan. Kalau yang jatuh ambil, kalau memang itu tidak terkontaminasi dengan kotoran dan orang pelakunya tidak merasa jijik, gitu ya. Kalau jatuhnya ke lantai ya sudah jangan diambil. Nanti itu malah juga nggak boleh. Ada hadisnya. Kalau memang boleh, boleh. Kadang-kala kita bilang tuh ambil mumpung belum 5 menit, suka gitu kan ya. Itu maksudnya memang belum terkontaminasi dengan kotoran, boleh. Yang kedua, bagaimana menghindari mubazir? Ya makan kita takar. Nah sebetulnya cara kita makan, pengen makan supaya nggak kenyang sebetulnya gampang. Ada cara, ini trik psikologis. Kalau kita mau diet, makan kurang, jangan ambil piringnya yang gede. Jangan piring yang besar. Ambil piring yang kecil, makan tuh. Maka secara psikologis kita akan kenyang. Tapi kita ambil piring yang besar, kita ambil makanan satu itu tuh, kita merasa belum cukup tuh. Ukurannya jadi piring. Jadi ambil piring yang kecil baru kita makan dan itu akan berpotensi kita jadi tidak mubazir. Makan yang nyisa tuh nggak boleh, malah nggak boleh tuh. Nanti di Imam Al-Ghazali jangan menyisakan makanan. Makanya salah satu caranya adalah ditakar. Kalau kurang baru tambah lagi, tambahlah lagi. Gitu ya, Bang. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Ada lagi? Silakan Pak Haji Handi. Cara mengenai cara makan ya, kalau di Arab itu misalnya makan kan suka rame-rame. Iya, dihamparkan. Itu kalau dari sisi kesehatan gimana ya? Kita makan rame-rame dalam itu campur-campur tangan orang yang berbeda. Iya. Gitu kan? Kita nggak tahu mungkin dia ada sakit atau apa gimana. Ini gimana? Iya. Oke. Ini menarik juga nih masalah makan bareng. Karena ada orang mungkin ada penyakit gitu ya. Tuh bagus, ini keren. Sebetulnya makan bareng itu malah dianjurkan. Ada hadisnya. Makan bareng itu makan bareng sama-sama, satu nampan, satu sufroh. Itu malah dianjurkan supaya itu menimbulkan keberkahan. Nah untuk mengatasi kekhawatiran yang tadi kan ada caranya itu. Sebelum makan makanya masing-masing cuci tangan. Nah nanti kalau makan bareng-bareng yang sebelah sini jangan nyerobot makanan yang di depan. Itu caranya. Udah dia lempeng aja nanti itu. Makanlah yang ada di hadapanmu. Kita dapat sebagian, udah sini aja. Jangan kita makan sini, yang teman kita makan sini juga. Itu juga salah satu cara untuk menghindari kekhawatiran seperti itu. Nah nanti malah dianjurkan tuh makan dengan memperbanyak tangan. Nah ini nih berupaya untuk memperbanyak tangan untuk mencuci makanan, ngajak orang lain makan meskipun terhadap keluarga dan anak-anaknya. Jadi kekhawatiran yang tadi kita sebelum makan kalau ada barang itu sediakan kobokan kayak tadi ya, masing-masing cuci tangan, kemudian makanlah yang ada di hadapannya, jangan nyerobot makanan orang yang di depan atau di sampingnya supaya kekhawatiran itu tidak terjadi. Insya Allah nggak ada masalah. Sebab memang di situ ada keberkahan. Tapi kalau memang kita yakini teman mitra makan kita punya penyakit, ya sudah bisa kita aja ya kita hindari. Kita.
Di dalam ini buku ini disebut kalau makan itu jangan menggunakan alat-alat makan ya, seperti misalnya pisau. Ada di halaman 185 ya. Padahal sekarang kalau kita makan di mana-mana disiapin alat-alat makan itu. Iya. Konteks tidak makan dengan alat-alat makan itu memang dulu dalam rangka untuk tawadhu. Kan Rasul kan makan pakai 3 jari ya. Konteksnya zaman itu. Di zaman sekarang orang mungkin nggak mungkin kita makan soto pakai 3 jari, kan nggak mungkin. Betul nggak? Mau soto Betawi, mau soto Padang, mau soto Makassar nggak mungkin pakai 3 jari kan? Nah, karena zaman dulu itu makan orang pakai roti campur dengan kurma. Yang memang dengan tangan itu sudah mencukupi. Nah, nanti ketika uruf adat itu berubah, makanannya itu kalau pakai tangan jadi masalah, maka boleh menggunakan alat makan yang relevan, yang sesuai. Adapun ucapan Al-Ghazali itu dalam rangka supaya makanan yang kita bikin tawadhu. Makanan-makanan yang tawadhu kita bisa pakai tangan, ya sudah. Pakai tangan, jangan pakai bantuan. Nah, kalau kita makan steak kan nggak mungkin. Pakai steak itu udah pakai garpu, pakai pisau, pakai tangan, masa kita makan gitu kan. Nah, jadi kembali kepada uruf. Satu kebiasaan kalau memang makannya pakai alat makan, maka makanlah dengan alat makan. Gitu. Ini konteks yang lama ya, yang memang makanannya cukup pakai tangan tanpa bantuan alat makan. Saya kira gitu jawabannya Pak Handi. Ada lagi? Cukup ya. Baik. Nanti baru nanti adab saat makan. Kalau tadi kan sebelum makan ya. Ini bagaimana nanti ketika makan. Ketika makan ini menarik ini. Terus sampai berapa ini? Ada makan sampai ada 10. Insyaallah yang ini kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.